Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur karena kita punya Allah Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kita tanpa memandang muka, Bapa yang selalu mengasihi kita tanpa syarat, Bapa yang selalu mengasihi kita apa adanya kita. Kasih-Nya tidak pernah berhenti
kasih-Nya tidak pernah pudar. Kita bersyukur punya Bapa yang baik. Bahkan saat semua orang di sekeliling kita menolak kita pun, Dia tetap baik bagi kita. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik bagi kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sembah Tuhan, kami bersyukur, kami tinggikan Tuhan, kami agungkan, kami muliakan, tinggikan nama-Mu Tuhan, agungkan Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Kami sembah Tuhan, kami bersyukur. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah, Engkau menjadi Bapa kami. Engkau mau menerima kami apa adanya kami, dan Engkau mengasihi kami tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal
kasih-Mu setia bagi kami. Kami bersyukur dan kami bangga karena kami punya Bapa seperti Engkau. Engkaulah tempat yang kami boleh datang, yang tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal jadwal. Engkau membuka diri-Mu bagi kami setiap saat. Kami bersyukur ya Bapa. Pagi ini kami bersyukur, kami merasakan penyertaan-Mu yang sedemikian. Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu. Berbicaralah Engkau Bapa kepada kami, anak-anak-Mu ini. Kami siap mendengar dan belajar dari Engkau. Tuhan pimpinlah kami, supaya kami semakin hari, kami semakin menyadari betapa kasih Bapa lah yang terus menyertai menaungi kami. Dan biarlah kami selalu hidup sesuai dengan kehendak Bapa bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita membuka kitab kita dari Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13. Kita akan membaca ayat yang ke-14 dan 15 saja. Yohanes 13 ayat yang ke-14 dan 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, dalam rangkaian renungan minggu ini yang berbicara tentang bagaimana kita belajar kepada Kristus, sang hamba yang menderita itu, pagi ini kita belajar tentang salah satu bahagian dari apa yang Kristus telah contohkan kepada kita. Bagaimana dia membasuh kaki murid-muridnya. Dalam arti bagaimana dia memberikan teladan, melayani dengan mencuci kaki. Saudara, ketika kita berbicara tentang Yohanes 13 ini, biasanya dalam rangkaian Passion, malam Passion itu dibaca atau direnungkan pada salah satu di antara malam Passion itu. Dan biasanya sering di Kamis Putih dengan mengadakan aktivitas atau kegiatan membasuh kaki. Saudara, sehingga ketika kita berbicara tentang hal ini sebenarnya tidak asing bagi kita. Tapi pagi ini kita ingin melihat apakah hal yang terus kita lakukan, yang kita terus baca, bahkan sepertinya peragakan, divisualisasikan, dipraktekkan, simulasikan, itu benar-benar kita pahami dan benar-benar menjadi salah satu nilai yang berharga dalam hidup kita yang kita terapkan. Saudara, Yesus tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir baginya. Yesus tahu itu. Ia tahu bahwa salah satu dari muridnya akan mengkhianati dia. Dia tahu juga. Dia tahu juga bahwa salah satu muridnya akan menyangkal dia. Dia tahu. Di sisi lain, saudara, dia juga tahu bahwa semua murid nanti akan meninggalkan dia. Ada yang berkhianat, ada yang menyangkal, dan sebagian, kalau tidak bisa dikatakan semua, meninggalkan dia. Namun justru saat seperti itu, yang Yesus lakukan kepada murid-murid, bukan mengingatkan dalam pengertian
mewanti-wanti, sekalipun ada nanti dalam perjamuan. Tapi yang Yesus lakukan justru dia mengambil air, mengambil lap dan membungkuk serta mencuci kaki mereka. Mereka yang bukan hanya murid, tapi yang murid yang dia tahu akan mengkhianati, murid yang dia tahu akan menyangkal, dan murid yang dia tahu akan meninggalkan dia. Saudara, tindakan mencuci kaki itu bukan simbol, bukan sekedar simbol kerendahan hati. Kadang saya khawatir ketika kita memperagakan mencuci kaki dan kita makna itu sebagai simbol kerendahan hati. Mencuci kaki bukan sebuah simbol, bukan sekedar simbol. Tapi mencuci kaki dalam arti yang sebenarnya itu adalah kasih yang mengampuni sebelum kesalahan itu terjadi. Kasih yang mengampuni sebelum kesalahan itu terjadi. Sekali lagi, Yesus tahu murid-muridnya ada muridnya yang akan mengkhianati. Yesus tahu ada muridnya yang akan menyangkal. Yesus tahu murid-muridnya akan meninggalkan dia. Sebelum semua itu terjadi, Yesus datang memperlihatkan kasih yang mengampuni. Sekali lagi, mencuci kaki bukan sekedar simbol. Saya kira kalau untuk mencuci kaki, sebagai simbol mencuci kaki siapapun kita bisa lakukan. Gampang itu, mencuci kaki siapapun. Kalau itu kita maknanya sebagai simbol. Tetapi ketika kita memaknai, mengerti bahwa itu kasih, itu berarti tanpa mencuci kaki pun, ketika saudara mengasihi, saudara akan merendahkan diri, bahkan mengampuni sebelum orang-orang itu melakukan kesalahan terhadap saudara. Bukankah salah satu hal yang besar yang sering merusak dalam sebuah relasi, siapapun itu, dari relasi yang biasa, relasi bisnis, relasi tetangga, relasi saudara seiman, bahkan relasi saudara persaudaraan, bahkan relasi mungkin suami istri, yang sering merusak adalah ketiadaan pengampunan. Setiap kita lebih senang berdiri sebagai hakim, bukan? Ketiadaan pengampunan itu yang merusak relasi. Dan Kristus memperlihatkan bahwa dia mengampuni sebelum dia memperlihatkan lebih besar di kayu salib. Tindakan membasuh kaki para murid-murid memperlihatkan aku mengampuni sebelum engkau mengkhianatiku, sebelum engkau menyangkal aku, sebelum engkau meninggalkan aku. Saudara, seketika saya membaca Yohanes 13 ini berulang-ulang, saya semakin mengagumi Yesus. Dan saya bersyukur Tuhan boleh memberi kesempatan kepada saya percaya kepadanya. Dia memperlihatkan, dia membuktikan, dia mengampuni murid-murid itu
tindakan ini sekali lagi bukan hanya simbol, tapi betul-betul Yesus mengampuni sebelum mereka melakukan kesalahan itu. Tindakan ini merupakan pelayanan yang melampaui rasa nyaman. Tindakan ini yang melampaui rasa nyaman. Melampaui ego. Bukankah banyak orang tidak mau melakukan pelayanan karena tidak nyaman? Bukankah orang banyak tidak mau melakukan pelayanan ini dan itu sebetulnya karena egonya? Bahkan ini memperlihatkan, tindakan Yesus ini memperlihatkan pelayanan yang melampaui rasa sakit karena dikhianati. Ketika kita dikhianati, mengampuni orang yang mengkhianati kita itu tidak gampang. Tapi Yesus memperlihatkan itu kepada saya dan saudara. Memperlihatkan bahwa pelayanan itu harus melampaui rasa sakit karena dikhianati, apapun bentuknya. Yesus ingin saya dan saudara tidak hanya melihat, tidak hanya membaca apa atau kisah apa yang dilakukan Yesus. Tetapi yang Yesus ingin saya dan saudara lakukan adalah saya dan saudara meniru dia. Membasuh kaki orang yang lain berarti saya dan saudara merendahkan diri untuk menyentuh bagian orang lain yang paling kotor. Artinya saudara merangkul, menyentuh orang-orang yang sama sekali sebetulnya tidak masuk dalam hitunganmu. Gak membuatmu nyaman. Harus membuatmu mengalahkan egomu. Bahkan orang-orang yang pernah berkhianat, menyakiti kamu, melukai. Bahkan mereka yang paling tidak layak disentuh. Tetapi kita, Tuhan perintahkan untuk mengikuti dia. Tetap mengasihi orang-orang itu. Saudara, di dalam dunia yang mengejar pengakuan dan posisi ini, apalagi zaman-zaman ini, zaman saat ini maksud saya, orang banyak mengejar pengakuan dan posisi. Tetapi hari ini, pagi ini, kita belajar dari Yesus. Oh, Yesus mengajarkan kita kekuatan sejati. Yesus mengajarkan kita bahwa kekuatan yang sejati itu bukan pada pengakuan atau posisi. Kekuatan yang sejati itu ada dalam kerendahan hati saudara-saudara. Kekuatan yang sejati itu bukan ketika engkau memamerkan keberadaanmu dengan segala kehebatanmu dan orang lain mengakui dan kau mendapat posisi, bukan. Kekuatan yang sejati itu justru ada dalam kerendahan hati. Dan pelayanan yang paling besar itu justru lahir dari hati yang bersedia membungkuk. Sudah dengar baik. Pelayanan yang paling besar justru lahir dari hati yang bersedia membungkuk. Yesus sudah memberikan teladan bagi saya dan saudara. Dia ingin kita melakukannya dalam hidup kita. Yesus, Engkau baik,
Sungguh baik, sangat baik. Amin. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Amin. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Dan sebisu hari Tuhan kami sembah. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tidak hanya berkata, "Aku mengikut Engkau," tetapi sungguh biarkan kami meneladani-Mu dalam kerendahan hati dan kasih. Tuhan, beri kami keberanian untuk melayani orang yang sulit dikasihi. Ajar kami untuk melayani mereka dan biarlah kelembutan hati. Berikanlah kelembutan hati untuk kami mencuci kaki mereka yang menyakiti kami. Bentuk kami menjadi pelayan sejati-Mu, ya Tuhan, seperti Engkau yang adalah Tuhan dan Guru kami. Terima kasih untuk teladan yang Tuhan beri. Teladan-Mu bukan hanya untuk diceritakan dan diingat, tapi teladan-Mu untuk diikuti dan dilakukan. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk kebenaran firman yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Di tengah-tengah dunia orang yang berebut dengan pengakuan dan posisi, orang-orang di tengah-tengah kami yang selalu berjuang untuk mencari pengakuan dengan berbagai cara dan untuk mendapatkan posisi. Pagi ini Tuhan berbicara begitu kuat betapa Tuhan ingin kami justru hidup dalam kerendahan hati dan pengampunan. Tuhan, tanpa kuasa Roh-Mu kami tidak mampu melakukannya. Tanpa kuasa kekuatan kasih-Mu yang ada pada kami tidak bisa melakukannya. Tuhan, beri kepada kami kekuatan dan kuasa untuk itu.
Pagi ini kami mau berdoa bersama-sama. Kiranya di dalam masa lain ini pun Tuhan boleh berbicara keras kepada kami melalui setiap renungan yang kami lakukan setiap hari. Dan bila Tuhan menegur kami begitu keras melalui setiap hal yang kami boleh kerjakan. Kami rindu Tuhan, kami memiliki kerendahan hati sebagaimana yang Kristus telah ajarkan dan teladankan bagi kami. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk setiap komunitas-komunitas yang ada di dalam gereja, supaya komunitas-komunitas itu juga boleh menolong memampukan kami untuk melatih hidup kami dengan benar. Tuhan sertailah kami dan pimpinlah kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh senantiasa hidup dalam kerendahan hati kami. Ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa hidup di dalam ketaatan kami mengikut Engkau. Mungkin dunia ini sedang tidak menghargai kami. Bahkan mungkin orang-orang terdekat sendiri juga tidak menghargai kami. Keluarga kami, orang-orang sahabat-sahabat kami, orang-orang dekat kami tidak menghargai kami. Karena mungkin memiliki nilai yang berbeda. Tetapi pagi ini Tuhan boleh menyatakan, meneguhkan kami betapa Tuhan ingin kami memiliki kerendahan hati yang Tuhan teladankan. Tuhan terima kasih. Jadikan kami dimanapun kami berkat ya Tuhan, untuk boleh membawa dampak bagi orang lain. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap kami Tuhan, supaya kami bisa belajar untuk hidup rendah hati. Kami berdoa untuk komunitas-komunitas yang ada, karena kami menyadari kami membutuhkan orang lain untuk mengoreksi, untuk mengecek, untuk memeriksa, bahkan untuk tempat sebagai kami latihan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh terus terikat, tergabung dalam setiap komunitas yang boleh membangun kehidupan iman kami. Berkati komunitas kategorial yang ada. Berkati setiap komunitas yang ada Tuhan, supaya kami boleh menggunakannya sebagai sarana untuk kami boleh Tuhan belajar dan terus belajar melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persekutuan yang ada, persekutuan kaum pria, kaum wanita, kaum muda, Tuhan pakai, supaya melalui persekutuan itu kami boleh belajar bagaimana seharusnya kami hidup dalam kehidupan iman kami. Tuhan terima kasih. Pagi ini kami selalu berdoa untuk setiap orang-orang yang oleh karena luka, oleh karena kecewa, mereka jauh daripada Engkau, bahkan menutup diri untuk orang-orang lain. Tuhan, kami berdoa buat mereka, kiranya bilur-bilur darah Kristuslah yang boleh menyucikan, menyembuhkan kita. Bukan sebagai hal yang biasa, tapi sebagai satu hal yang baru yang dialami setiap orang. Tuhan terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan. Engkau berkatilah dalam setiap usaha pekerjaan. Dalam berbagai keadaan, situasi, kondisi saat ini, berkatilah. Agar jemaat-jemaat Tuhan terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Berkati buat setiap pekerjaan, berkati buat setiap usaha, berkati buat setiap apapun yang anak-anak-Mu lakukan untuk boleh survive dalam kehidupan ini. Tuhan berkati. Kami percaya Engkau akan menolong kami semuanya, untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan fisik. Kami terus berdoa untuk setiap mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Berkati buat setiap proses, berkati buat setiap perawatan Tuhan, supaya semua boleh mendatangkan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin mengalami sakit penyakit tapi boleh semuanya dirawat saran saja. Tuhan juga berkati, beri kepada mereka kesembuhan, pemulihan. Berkati juga untuk setiap keluarga kami juga yang menolong. Terima kasih Bapa.
terpuji namamu. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang dalam minggu-minggu ini mereka mulai sekolah kembali setelah libur, dan bahkan mereka akan sebentar lagi menghadapi ujian-ujian, baik ujian akhir bagi yang tingkat akhir maupun ujian-ujian masuk dalam mungkin perguruan tinggi bagi mereka yang akan lanjut perguruan tinggi, dan juga ujian-ujian untuk yang SMP, SMA atau SMP, SD. Tuhan berkati. Kami rindu Tuhan anak-anak kami yang hidup di tengah-tengah pengaruh dunia yang begitu kuat, begitu masif Tuhan. Kami terus penting anak-anak kami dalam doa-doa kami. Ajar kami juga untuk kami tidak lupa membimbing mereka ke dalam jalan Tuhan, mengarahkan mereka terus setia mengajarkan kebenaran kepada mereka. Tuhan pakai kami dan berkati juga untuk setiap keluarga-keluarga, supaya kami juga boleh Tuhan hidup mempraktekkan, menerapkan apa yang Tuhan Yesus teladankan bagi kami. Tuhan terima kasih pagi ini. Kami serahkan buat seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memeliharakan, Tuhanlah yang menyertai kami setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini, selamat berkarya. Kiranya hidup kita, hidup yang meneladani Kristus dalam kerendahan hati dan dalam hal apapun. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Shalom Immanuel.